Waalaikumsalam. Sore juga. Senang sempat bertemu dengan Pak Suhaili. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oke Pak, sore ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi yang Bapak ingin kembangkan. Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya ingin membimbing dan saya ingin Ibu membimbing dan mengamati saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Di antara 3 kompetensi inti coaching yang tadi Bapak sebutkan, di bagian mana yang Bapak ingin fokuskan pada observasi kita kali ini? Saya berharap Bu dapat memperhatikan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach, sehingga coach dapat mengeluarkan ide-ide sehingga solusi dari permasalahannya dapat ditemukan. Baik Pak, akan saya catat. Kemudian bagaimana menurut Bapak terhadap apa yang nantinya akan kita kembangkan? Saya percaya dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam belajar. Wah, saya juga setuju itu Pak. Baik, saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Saya berharap dari observasi ini dapat memberikan dukungan berupa umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan dan kemajuan saya, khususnya keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, saya tunggu nanti Pak Suhaili jadwalkan untuk proses coachingnya ya Pak. Siap Ibu, pasti saya akan menginformasikan kepada Ibu jika coachingnya akan dilaksanakan. Oke, siap Pak. Ya sudah Pak, terima kasih cukup mungkin untuk hari ini. Iya, terima kasih Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif, Ibu Supervisor. Ya. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bu Supervisor. Aris, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching dengan alur virtual. Ya. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, kira-kira apa yang ingin Anda capai, Pak Aris, untuk sesi coaching kita ini? Baik Pak, jadi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran tersebut nanti akan terintegrasi dengan KSC di kelas saya, agar kemudahan belajar murid saya bisa terpenuhi dengan baik. Baik, itu tujuan yang jelas ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan berintegrasi dengan KSE. Bagaimana kondisi sekarang pembelajaran yang Bapak lakukan? Jadi begini Pak, di kelas saya itu pembelajaran itu hanya guru saja yang aktif, jadi siswa belum aktif di situ. Nah, sehingga hal ini membuat pembelajaran saya di kelas tidak menarik dan membosankan gitu Pak. Nah, kalau begitu seandainya ini Pak ya, jika dikategorikan pada skala 1 sampai 10 ya, sampai pada skala berapa kira-kira pembelajaran yang Bapak lakukan? Nah, jadi kalau kita ngambil dari range 1/10 itu kayaknya akan masuk di range 5, karena saya melihat di sini masih banyak sekali perbaikan dalam prosesnya. Jadi banyak siswa yang mengeluh dengan pembelajaran yang membosankan, kemudian mereka tidak ingin belajar di situ Pak dengan kegiatan yang mereka tidak sukai gitu. Baik, saya mengerti yang Bapak rasakan. Bagaimana menurut Bapak ya? Apa kekuatan yang Bapak miliki kira-kira untuk mengatasi masalah itu? Jadi saya memiliki perencanaan untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi di situ nanti yang terintegrasi dengan KSG. Nah, itu baru bagus. Nah, saya ingin tahu kira-kira garis besar penerapan itu seperti apa? Jadi nanti begini Pak, di pembelajaran yang akan saya terapkan itu saya akan membuat asesmen awal dan ARPP yang memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid saya nanti di situ.
Kemudian nanti saya akan masukkan KSE di dalamnya. Baik, baik. Nah, kira-kira nih adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak bisa terapkan dengan baik di kelas itu? Kemungkinan ada, karena saya berencana begini Pak, nanti saya akan menerapkannya di materi letak Indonesia. Saya juga sudah mempersiapkan berbagai macam media, kemudian instrumen terkait dengan pembelajaran berdifferensiasi yang akan saya terapkan ini dan yang terintegrasi dengan KSI ini Pak. Baik. Jika kita berbicara dengan tentang kendala ya hambatan, nah, kira-kira ada tidak hambatan atau kendala yang kemungkinan bisa muncul nih, Pak? Tentu saja ada Pak, apapun itu tentu saja pasti ada kendala. Dan yang saya khawatirkan nanti di sini Pak, kemungkinan adalah terkait dengan manajemen waktu. Jadi saat pembelajaran itu dan pengelolaan kelas di situ. Itu yang membuat saya mungkin agak khawatir. Baik. Menurut Bapak ini ya, kira-kira apa solusi yang bisa Bapak terapkan? Jadi rencananya begini nanti Pak, saya akan membagi siswa itu ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, saya juga akan mengatur tempat duduk mereka sesuai dengan plot-plot yang saya persiapkan di kelas, sehingga saya bisa memanfaatkan waktu dengan baik sesuai dengan perencanaan, sehingga nanti ketika proses itu berlangsung kelas menjadi kondusif. Baik, itu satu langkah yang positif ya Pak ya, kalau bagi saya. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi begini Pak, saya berencana untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam memberikan angket atau formulir nanti terkait dengan gaya belajar. Ini akan saya lakukan pertama dulu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar anak. Nah, jadi itu akan saya lakukan sebelum pelajaran dimulai. Jadi saya akan menyiapkan media yang beragam, kemudian memasukkan teknik shock di situ nanti ketika pembelajaran, dan itu nanti akan diiringi dengan musik. Supaya apa? Supaya lebih mengena. Jadi ketika teknik stop itu dilaksanakan, maka ada instrumen musik yang akan kita gunakan. Gitu. Baik. Nah, apabila pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSP sudah dilakukan, nah, bagaimana indikator keberhasilannya Pak? Tentu saja kalau indikator, kita berbicara tentang indikator ya, ini nanti bisa dilihat dari peningkatan kualitas belajar. Karena output dari kegiatan pembelajaran berdifferensiasi nanti akan kepada siswa. Jadi nanti kalau siswa di kelas sudah kondusif, kemudian tugas kelompok dapat dikumpulkan tepat waktu, kemudian siswa tidak bosan, kemudian mereka belajarnya asik, dan nanti hasil itu akan terlihat di post testnya. Kemudian apakah lebih tinggi dari pretest yang kita lakukan di awal pembelajaran itu? Nah, itu adalah kondisi pembelajaran yang bagus ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan waktunya Pak? Kapan pembelajaran ini akan dilakukan Pak? Oke, jadi saya berencana untuk menerapkan kegiatan pelajaran ini di hari Kamis saja, sesuai dengan jadwal kelas saya. Itu oke Pak. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan, betul Pak ya. Nah, bagaimana Bapak untuk berencana untuk menghadapinya? Oke, jadi saya punya alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar juga. Jadi saya akan berbicara dengan rekan sejawat nanti ketika nanti misalkan implementasinya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, maka nanti saya akan minta rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dari mereka. Ya, dengan bagus sih apa yang akan Bapak pikirkan itu. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Jadi kalau kita berbicara tentang komitmen ya Pak ya, ketika saya membuat perencanaan ini maka saya sudah berkomitmen dari awal. Jadi agar apa yang saya lakukan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi pembelajaran yang saya lakukan ini bisa meningkat, kemudian yang terutama di situ adalah kebutuhan belajar siswa saya terpenuhi. Gitu Pak. Ya, baik Pak ya. Nah, siap. Kira-kira ini Pak ya, siapa atau apa gitu yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu? Tentu saja mungkin semangat gitu Pak ya. Jadi saya menginginkan dalam diri saya itu nanti menjadi seorang pemimpin pembelajaran ke depannya. Jadi sehingga saya dan murid nanti bisa berkolaborasi untuk kita bersama-sama menjaga komitmen ini, karena terkadang ada rasa ragu gitu Pak. Jadi kita ada rasa ketakutan, kemudian perasaan takut terhadap kegagalan, karena mencoba sesuatu hal yang baru itu memang akan selalu terhantui dengan perasaan seperti itu Pak. Nah, bagaimana
Bagaimana dengan tindak lanjut dan kesimpulan setelah sesi coaching kita ini, Pak? Apakah Bapak itu memiliki gambaran tentang penerapan pembelajaran berdimensi yang terintegrasi dan lain-lain? Oke, jadi untuk hal ini Pak, jadi saya akan berusaha untuk melaksanakannya sedemikian. Jadi kalau bisa nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini yang terintegrasi dengan KS ini akan saya lakukan di kelas sesering mungkin gitu Pak. Jadi bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi kalau ada kesempatan maka saya akan melakukannya. Nah, itu hebat sekali ya Pak ya. Nah, saya percaya Bapak itu bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bapak membutuhkan bantuan mungkin, jangan ragu ya Pak ya untuk berbicara dengan saya ya. Baik, jadi Pak, saya sangat menghargai. Terima kasih banyak atas dukungannya. Bapak sudah benar-benar memberikan support moral kepada saya yang sangat banyak, sehingga mudah-mudahan kedepannya saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan ini Pak. Baik, kalau begitu Pak ya, saya rasa kita cukup hari ini ya Pak ya. Semoga sukses pelaksanaannya dan tetap semangat. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Oke, Pak Suhaili selamat siang. Ya, siang. 15 menit. Oke, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya kali ini. Kali ini saya ingin membahas hasil observasi yang sudah saya lakukan pada saat sesi coaching Pak Suhaili yang dilakukan bersama Pak Haris. Bagaimana menurut Bapak penilaian performa dalam kompetensi yang akan Bapak kembangkan kemarin? Ya Bu, kalau menurut saya nih Bu ya, bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Oh begitu. Mohon dijelaskan apa yang membuat Bapak merasa demikian? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif sehingga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Demikian. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Ya, silakan boleh. Oke, kalau menurut saya nih, saya melihat bahwa Bapak itu sudah berhasil mencapai kompetensi mendengarkan aktif secara baik, sehingga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Sekarang bagaimana nih pendapat Bapak tentang hal ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Oke, namun Pak, ada hal yang perlu saya jelaskan di sini. Saya juga melihat beberapa aspek yang masih bisa untuk ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Bapak coaching itu Bapak sudah memberikan pertanyaan juga. Tetapi ada beberapa pertanyaan itu masih menggunakan kata kunci yang seharusnya pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan standar mengajukan pertanyaan terbuka. Contohnya seperti dari hasil mendengarkan. Nah, bagaimana pandangan Bapak menurut Bapak tentang hal itu? Baik Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan keterampilan saya itu. Oke. Nah, dari diskusi kita kali ini Pak, apa langkah konkret yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan performa di kompetensi yang ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi Bu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke, itu menurut saya langkah yang sangat baik ya Pak. Saya akan mencatat semua hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik yang nantinya akan saya laporkan. Terakhir, apa yang Bapak Suhaili peroleh dari proses pasca observasi ini? Saya merasa lebih memahami area potensi yang perlu dikembangkan dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Oke Pak, sama-sama Pak ya. Saya juga ingin kita sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi coaching yang bisa kita lakukan baik kepada rekan sejawat maupun kepada murid. Mungkin itu Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Suhaili.